Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam sehat, salam bahagia. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu ada dalam lindungannya. Hari ini tanggal 13 di bulan Desember 2025, aku kembali hadir untuk menemani hari kalian. Dengan banyaknya musibah yang terjadi di negeri kita tercinta ini, kita tetap tenang dan tetap waspada. Semoga saudara kita yang mengalami bencana alam diberikan ketabahan dan kekuatan juga keselamatan. Dan semoga negeri kita tercinta ini segera membaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, masih bersama novel horor dan misteri, novel audio bermadukan jin. Kembali hadir, kali ini sudah sampai ke bagian 26. Tidak banyak yang dikata, kita langsung saja. Bermadukan jin bagian 26. Selamat mendengarkan. Tapi jangan lupa untuk terus memberikan dukungannya ya, agar channel ini bisa berkembang dan bisa terus menghadirkan novel-novel yang lainnya. Jangan lupa like, comment, share. Juga bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan ceritanya. Rahmah keluar dari ruang perawatan dengan langkah gontai, seolah kakinya tidak lagi berpijak di bumi. Setiap helaan napas terasa berat, dan setiap detik yang berlalu, seperti menambah beban yang menekan dadanya. Kematian Maya masih membayang. Suara teriak orang tua Maya menggema di telinganya, dan tuduhan-tuduhan itu menusuk, seperti pisau yang tak berhenti ditancapkan. Begitu pintu tertutup, di belakangnya, Rahmah merosot ke kursi panjang di lorong rumah sakit. Ia memegang lengannya tepat di tempat. Maya mencengkeramnya dan rasa nyeri menusuk tiba-tiba muncul. Ketika ia menggulung sedikit lengan bajunya, bekas memar itu tampak semakin hitam, semakin jelas, dan semakin tidak wajar. Bentuknya seperti jejak jari, tetapi memanjang. Seakan jari itu bukan milik manusia. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Rahmah, yang baru sadar kalau malam sudah kembali datang. Entah berapa lama dirinya sejak datang berada di dalam ruangan bersama Maya. Ya Allah, Rahmah berbisik lirih. Apa yang sebenarnya terjadi pada kamu, Mei? Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pintu kembali terbuka. Dariat keluar, wajahnya tetap datar. Tidak merah, tidak sembab, tidak menunjukkan kehilangan seolah berita kematian. Maya hanyalah informasi yang lewat tanpa menyentuh hati. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Rahmah seperti menatap seseorang yang tidak ia kenal. Rahmah menatapnya dengan campuran lelah, marah, dan sedih. Dia sudah tidak ada. Kang, Maya sudah pergi. Dariat hanya mengangguk sekali, dingin, kaku. Sudah, katanya, tanpa emosi. Sudah selesai. Rahmah memejamkan mata, perih mendengar kata itu. Akang tidak sedih, tidak sedikit pun. Untuk apa? Suaranya datar. Itu sudah bagian dari jalan. Apa maksudmu? Rahmah menatapnya tajam, merasakan sesuatu yang tidak beres. Kamu bicara seperti ini semua bukan kecelakaan. Dariat menoleh perlahan ke arah lorong, memastikan tidak ada orang yang mendengarkan. Lalu ia menunduk sedikit, mendekat pada Rahmah. Suaranya mengecil namun dinginnya justru lebih menusuk. Kematian selalu datang pada waktunya. Rahmah mengerut. Akang, ini bukan tentang takdir yang sederhana. Maya mati dalam keadaan yang menakutkan. Kamu lihat sendiri tadi dia seperti ketakutan pada sesuatu yang tidak kita mengerti. Dariat tidak menjawab. Ia hanya menatap Rahmah. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, ada sedikit retakan di wajahnya. Bukan sedih, bukan terkejut, tapi was-was. Sejenak, hanya sejenak, Rahmah melihat ketakutan kecil di mata suaminya. Namun itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum kembali hilang seperti semula. Jangan menyibukkan diri dengan hal yang tidak perlu, ujar Dariat. Fokus saja pada diri sendiri. Rahmah tersentak. Apa maksudnya? Kamu bicara seolah kamu tahu apa yang terjadi pada Maya. Dariat geming. Maya bukan istri pertamaku yang mati mendadak. Rahmah membeku. Jantungnya berhenti berdetak sejenak, lalu memacu cepat. Apa maksudmu? Suaranya serak keluar dari tenggorokan. Dariat tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus. Dan dengan suara tenang yang membuat bulu kuduk Rahmah berdiri, ia berkata, beberapa hal memang tidak ditakdirkan untuk hidup lama di sisiku. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu reaksi Rahmah yang membeku seperti batu, Dariat berjalan pergi menyusuri lorong. Santai, tanpa rasa kehilangan, tanpa menoleh lagi. Rahmah tinggal sendiri, dengan dada yang bergemuruh, dengan perasaan yang koyak, dengan pertanyaan yang jauh lebih menakutkan daripada tuduhan orang tua Maya. Dan saat ia kembali menatap memar hitam di lengannya, memar itu kini tampak berubah warna, bergerak samar, seperti ada sesuatu di balik kulitnya yang merayap, mengikuti alur urat, menuju arah dada. Rahmah tersentak.
Napasnya tercekat. Astaga, apa ini? Namun sebelum ia sempat berdiri atau memanggil perawat, lampu lorong rumah sakit berkedip. Angin dingin melintas begitu cepat, dan sekelebat bayangan hitam tipis, panjang, seperti sosok perempuan dengan rambut menjuntai, berdiri di ujung lorong, tepat di tempat cahaya paling redup. Rahmah mematung, jantungnya seperti berhenti. Sosok itu tidak bergerak, tidak bernapas, tidak menyuarakan apapun, hanya berdiri, menatap ke arahnya, dan bentuknya, postur tubuhnya, cara rambutnya terulai. Rahmah mengenalinya. Itu Maya, dengan mata hitam pekat, dan mulut yang sedikit terbuka, seakan melanjutkan kata yang terputus sebelum ia mati. Dan, suara itu bergema di kepala Rahmah. Tubuh Rahmah bergetar hebat, karena ia akhirnya merasakan sesuatu yang ia takuti sejak memar pertama muncul. Maya belum benar-benar pergi, dan pesan terakhirnya, sedang mencari jalan untuk keluar. Pemakaman Maya tidak berjalan seperti pemakaman pada umumnya. Sejak pagi hari, cuaca sudah menunjukkan tanda-tanda buruk. Langit hitam pekat seperti tertutup kain duka, sementara petir berkali-kali menyambar meski hari belum siang sepenuhnya. Rahmah berdiri di dekat mobil jenazah bersama beberapa tetangga dan keluarga Maya. Namun angin yang berembus terasa aneh dingin, menusuk, dan membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang asing, seperti bau anyir besi yang samar. Orang tua Maya masih menangis tanpa henti. Sang ibu nyaris pingsan, sementara ayahnya berdiri dengan wajah keras namun mata tetap merah. Pandangan mereka sesekali menyambar Rahmah dengan tatapan penuh tuduhan dan kebencian. Namun Rahmah tidak membalas. Ia terlalu lelah dan terlalu takut dengan apa yang sebenarnya ia rasakan sejak Maya meninggal. Detik-detik saat jenazah hendak dikeluarkan dari mobil jenazah, sesuatu yang ganjil mulai terasa. Para pengusung jenazah 4 orang laki-laki yang sudah terbiasa mengangkat mayat mulai bersiap. Namun ketika mereka mengangkat keranda Maya, tubuh mereka serentak terhuyung. Berat sekali, seru salah satu pengusung. Suara terengah. Loh, kok bisa seberat ini? Yang lain terkejut. Ini seperti bukan satu tubuh, tapi 3. Bismillah dulu, Mas. Ayo, kita ulang tarik napas, ujar salah seorang yang lebih tua. Mereka mencoba lagi. 1, 2, 3. Namun kali ini, keranda itu bahkan tidak terangkat lebih dari beberapa sentimeter. Suaranya berderak berat, seperti ada sesuatu di dalamnya yang mencengkeram bumi. Sang ayah menghampiri cepat. Matanya tajam. Kenapa? Ada masalah apa? Salah satu pengusung mengusap keringat, yang entah kenapa mengucur deras meski udara dingin. Pak, maaf. Ini berat sekali. Ini bukan berat normal manusia. Rahmah, yang berdiri agak jauh, merasakan bulu kuduknya mendadak berdiri. Karena ia tahu dan melihat secara dekat bagaimana Maya sebelum meninggal. Coba lagi. Perintah ayah Maya lirih namun tegas. Apapun alasannya, kami harus memakamkan anak saya hari ini. Pengusung kembali bersiap. Mereka mengganti posisi, menambah 2 orang lagi. Total 6 pengusung. Biasanya, hanya jenazah berpostur besar atau sangat tinggi yang membutuhkan 6 pengangkat. Tapi Maya kecil dan ramping. Sungguh tidak masuk akal. Saat mereka mengangkat untuk ketiga kalinya, keranda akhirnya bergerak namun dengan suara berderit. Seperti benda logam tua yang diseret. Mereka berusaha berjalan, tapi setiap langkah terasa berat. Satu pengusung mulai membaca ayat-ayat pendek, yang lain menggigit bibir, menahan gemetar. Baru 5 langkah masuk ke area pemakaman. Langit yang sejak tadi mengancam akhirnya meledak. Hujan turun deras. Bukan hujan biasa melainkan hujan yang jatuh seperti disiramkan langsung dari ember raksasa. Angin berputar, berteriak seperti suara perempuan menangis. Petir menyambar, mengiris langit dengan kilatan menyilaukan. Semua orang terpaksa memegang payung masing-masing. Tapi payung-payung itu seakan tak berguna terlipat, tertiup angin. Bahkan ada yang terbalik. Tangis sang ibu Maya tenggelam oleh suara badai. Namun yang paling membuat merinding, keranda Maya bergoyang bukan karena angin, namun seperti sesuatu dari dalamnya bergerak. Salah satu pengusung hampir menjatuhkan sisi keranda saat ia merasa sesuatu mengetuk-ngetuk dari dalam. Ya Allah, teriaknya. Ada yang bergerak di dalam. Rahmah menutup mulutnya, napasnya tercekat. Kehilangan warna di wajahnya. Namun ayah Maya tidak percaya. Itu hanya perasaan kalian. Cepat bawa ke pemakaman. Jangan buat hal-hal yang tidak masuk akal. Dengan susah payah, rombongan akhirnya mencapai area pemakaman. Namun kondisi tanah jauh lebih buruk daripada hujan biasa. Air menggenang tinggi. Lumpur bercampur dengan tanah merah yang lengket, membuat langkah kaki berat dan licin. Kuburan Maya telah digali sejak pagi. Namun kini,
Kuburan itu tergenang air sampai setinggi lutut. Para penggali kubur hanya bisa pasrah. Bagaimana ini? Pak, tanahnya hilang semua. Air deras. Lihat ini. Kuburan penuh air. Sang ibu Maya menjerit lagi. Memeluk selimut yang tadi menyelimuti Maya. Kenapa semuanya jadi begini? Kenapa hari anak saya mau dikubur justru begini? Tidak ada yang bisa menjawab. Rahmah menatap lubang makam yang berubah menjadi kolam berlumpur. Sekelebat, ia melihat bayangan wajah Maya di permukaan air. Atau mungkin itu hanya halusinasi. Ia mengedipkan mata cepat. Tapi bayangan itu hilang. Ketika jenazah hendak diturunkan, masalah lain muncul. Tali pengikat keranda putus satu persatu. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengirisnya. Salah satu pengusung menggigil. Ini bukan cuaca. Pak, ini bukan kebetulan. Diam. Ayah Maya mulai goyah imannya. Suaranya menurun menjadi bisikan penuh ketakutan. Jangan bicara hal tidak-tidak. Namun kata-kata itu tidak menghentikan kejadian aneh berikutnya. Saat keranda dibuka, sebelum ditutup dengan tanah, semua orang membeku. Jenazah Maya tampak lebih gelap daripada saat di rumah sakit. Wajahnya seperti terikat bayangan, bibirnya membiru ekstrem, dan matanya, meski tertutup, kelopak itu tampak bergetar, seperti seseorang yang sedang berjuang membuka mata. Meski tertutup, kelopak itu tampak bergetar, seperti seseorang yang sedang berjuang membuka mata. Ibu menjerit histeris. Para pengusung mundur beberapa langkah. Bahkan Ustadz yang memimpin doa menghela napas panjang. Wajahnya pucat, Rahmah memegang dadanya. Tubuhnya gemetar, ia melihat jelas. Memar hitam di lengannya semakin menebal, melingkar seperti akar menjala. Seolah Maya ingin mengait, mengikat, menarik Rahmah masuk dalam misteri kematiannya. Ketika jenazah akhirnya dimasukkan ke kubur yang tergenang, air di liang itu bergerak seperti ada sesuatu yang berenang di dalamnya. Bukan arus hujan, bukan angin, tapi seperti tangan-tangan samar yang menarik keranda ke bawah. Para pengusung panik melepaskan tali, karena keranda itu seperti tercebur ke dalam lumpur tanpa bisa ditahan. Air memercik ke segala arah. Hujan semakin keras, dan di tengah badai yang menggila itu, suara lirih seperti rintihan perempuan terdengar. Entah dari kubur atau dari angin yang lewat, dan Rahmah tersentak. Tubuhnya kaku, sementara tanah perlahan mulai menutup kuburan Maya. Air hujan terus menggenang, menguburnya dalam tumbukan air, lumpur, dan suara-suara aneh yang tidak pernah terdengar dalam pemakaman manapun. Pemakaman Maya tidak hanya penuh tangis dan duka, ia terkubur bersama badai yang terasa seperti kutukan. Dan Rahmah tahu, ketika kuburan itu benar-benar tertutup, bukan berarti Maya telah tenang. Justru sebaliknya, itulah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Bersambung. Sampai di sini dulu ya. Aku Dewi SMD akan kembali hadir besok masih bersama novel horor dan misteri, novel audio. Dan tentunya masih bersama Bermadukan Jin. Akhir kata aku Dewi SMD undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya.